Saya di tempat ini telah belajar banyak hal, dan tidak hanya teologi saja, tetapi saya juga belajar kepemimpinan, sejarah, dan juga psikologi. Bahkan saya juga diajarkan soft skill seperti keterampilan. Di tempat ini salah satu mata kuliah yang berkesan bagi saya adalah formasi latihan rohani. Formasi latihan rohani ini kami belajar mengenal tulisan-tulisan para bapak-bapak gereja yang telah dilestarikan hingga saat ini. Dan pelajaran ini tentu membangun hubungan saya bersama dengan Tuhan, karena setiap perkataan yang dituliskan oleh bapak-bapak gereja sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Dan tulisan-tulisan tersebut ditulis oleh bapak-bapak gereja seperti John Chrysostom, Basil, dan juga Agustinus. Dan salah satu tulisan yang sampai saat ini berkesan bagi saya adalah tulisan dari John Chrysostom tentang bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan ternyata tidak ditentukan dengan pada saat-saat tertentu, seperti pada saat mungkin kita sedang beribadah atau pada saat kita sedang melakukan doa pribadi. Tetapi ternyata saya sangat bersyukur karena ketika membaca bagian ini, saya memahami bahwa John Chrysostom mengatakan bahwa saat kita membangun hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan di mana kita melakukan aktivitas kita setiap aspek kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur hingga kita kembali lagi ke tempat tidur kita. Itulah teologi. Jadi saya belajar bahwa teologi tidak hanya waktu kita di dalam kelas kemudian belajar mengenal firman Tuhan di dalam Alkitab atau belajar doa bersama dengan rekan-rekan kita, tetapi teologi adalah saat kita bangun dari tempat tidur hingga kita kembali ke tempat tidur. Dan bagi saya ini adalah suatu harta karun terpendam yang bagi saya sangat terkesan dan tentu menjadi bagian yang sangat memberkati bagi saya. Saya bersyukur karena bagian-bagian yang telah saya pelajari dari tulisan-tulisan kuno ini membangun kehidupan saya hingga saat ini. Karena kalau dulu saya mengerjakan segala sesuatu hanya sekedar mengerjakannya saja. Kalau misalnya di asrama, saya bekerja rutin seperti ngepel, masak, dan juga nyapu. Itu saya hanya mengerjakan sekedarnya saja, asal bersih. Tapi ketika saya belajar tentang tulisan-tulisan ini, saya memahami dan akhirnya saya tahu bahwa ternyata setiap apapun yang saya kerjakan adalah bagian yang membangun hubungan saya bersama dengan Tuhan. Saya bersyukur dan bagian-bagian ini tentu akan saya pelajari hingga saya selesai dari tempat ini. Sehingga saya akan terus berjuang di tempat ini mempelajari segala sesuatu yang tentunya akan membangun kerohanian saya sehingga menolong saya ketika saya pelayanan di luar sana. Saya akan belajar lebih giat lagi dan menyelesaikan studi saya di tempat ini. Demikian kesaksian saya, terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Yolin Ilo, asal dari Maluku. Saya salah satu mahasiswi STT Sukarya Purwokerto semester 2. Saya belajar di tempat ini sudah 1 tahun dan ada begitu banyak hal yang telah saya pelajari yang pastinya memberi pemahaman baru bagi saya. Di sini kami bukan hanya diajarkan tentang disiplin rohani saja, tetapi juga menginterpretasikan disiplin itu di dalam kepemimpinan yang bertanggung jawab. Selama saya menjalankan kuliah di tempat ini, saya belajar tentang sejarah gereja, dogmatika, doktrin-doktrin seperti doktrin tentang Allah dan lain sebagainya. Tetapi ada satu mata kuliah yang menarik dan juga memotivasi saya di tempat ini dalam memenuhi panggilan saya sebagai hamba Tuhan, yaitu pelajaran priesthood, di mana seorang rohaniawan bernama John Chrysostom memberi pemahaman tentang panggilan itu sendiri dan memberi gambaran tentang jabatan seorang pelayan Tuhan itu seperti jabatan seorang malaikat. Pelayanan seorang pelayan Tuhan itu berbeda dengan umat yang dilayani, sebab karakter seorang pelayan itu sama dengan karakter Kristus. Kita perlu ketahui, John adalah Uskup Agung Konstantinopel, lahir di Antioquia sekitar tahun 347. Ia berasal dari keluarga seorang komandan militer. John ajar di bawah para filsuf dan dia juga ahli retorika terbaik. Tetapi ini yang menarik. Ia meninggalkan dan mengabaikan disiplin ilmu sekulernya dan ia mendalami studi tentang kitab suci dan perenungan doa. Hal ini sangat menarik dan patut kita contohi. Jika kita merasa terpanggil untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, kita harus bisa meninggalkan zona nyaman kita demi mengikuti
mengikut Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Dalam memenuhi panggilan sebagai seorang pelayan Tuhan, terlebih dahulu mempersiapkan diri dengan menanamkan kasih yang tulus seperti kasih Tuhan kepada manusia. Saya secara pribadi bangga bisa belajar di tempat ini karena pelajaran yang saya terima ini bukan hanya saya jadikan sebagai pengetahuan yang baru bagi saya, tetapi juga hal ini bisa mengubah hidup saya sehingga saya lebih mengerti arti panggilan saya di tempat ini. Ini yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Vivian Hia, saya berasal dari Nias. Saya mahasiswi STT Soteria Purwokerto semester 2. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua tentang pengalaman saya selama belajar di STT Soteria Purwokerto. Di sini kami tidak hanya dibekali dengan pengetahuan dan doktrin teologia, akan tetapi kami juga dibekali dengan kedisiplinan kerohanian, kepemimpinan, relationship kami dengan Tuhan dan juga kepada teman-teman. Di sini juga kami tidak hanya diajari tentang satu teologia saja, akan tetapi kami juga dibekali mulai dari teologi Barat dan juga teologi Timur yang lebih memperluas wawasan kami dalam memahami teologi. Ada banyak hal yang baru saya ketahui setelah belajar di kampus ini. Misalnya dalam mata kuliah formasi dan latihan rohani dalam buku Pilokalia. Salah satu isi dari kedua buku tersebut yang sangat memberkati dan menolong saya dalam pertumbuhan rohani saya adalah hesychasm atau keheningan. Keheningan atau menenangkan diri adalah salah satu kegiatan spiritual yang akan membantu tubuh maupun jiwa supaya bisa lebih fokus kepada Allah. Keheningan ini bukan hanya sekedar duduk dan berdiam diri, tetapi kita terus memanggil nama Yesus dan kita masuk dalam pribadinya dan memiliki hubungan yang dekat dengan Dia, serta kita juga belajar untuk mendengarkan suara Allah, yaitu tentang apa yang dikehendakinya untuk kita lakukan. Melalui hal-hal dasar seperti ini, kami dilatih supaya kami mempraktekannya di dalam kehidupan secara pribadi, supaya kami memiliki hubungan yang baik dengan Allah, sehingga apa yang kami pelajari di dalam kelas tidak hanya untuk sebatas pengetahuan kami saja. Demikian yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Terima kasih.